Selamat pagi, siang, atau sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cherly Eugenia Sonia dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil latihan analisis terhadap model penelitian menggunakan pendekatan struktural equation modeling berbasis partial least square atau disebut SAMPLS. Latihan ini merupakan bagian dari ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Research Method. Yang pertama, kita akan melakukan input data dan pembuatan model. Langkah awal dalam proses ini adalah kita mengimport data yang telah kita punya ke dalam aplikasi analisis. Dalam kasus ini, saya menggunakan software SmartPLS. Di sini saya sedang mengimport data, tetapi saya juga tidak mengerti mengapa tidak muncul di layar. Di sini saya sudah memasukkan data, lalu akan keluar seperti ini. Kita ke menu back, kita create model, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memakai model type-nya SAMPLS dan kita masukkan nama sesuai yang kita mau. Di sini saya nggak tahu kenapa nggak keluar gambarnya, tapi kita skip aja. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Di sini data saya ada EB, ER, dan TL yang kita akan blok satu-satu sesuai variabelnya. Di sini saya blok dulu yang EB, lalu kita tinggal drag and drop. Di sini saya sedang merapikan tampilannya agar lebih mudah dilihat. Kita juga akan melakukan hal yang sama dengan variabel lainnya. Tinggal kita blok, kita tarik, dan kita taruh. Lalu akan muncul seperti itu. Lalu kita rapikan lagi agar lebih mudah dilihat dan lebih mudah untuk dibaca. Kita akan melakukan hal yang sama ke variabel yang terakhir. Nah, kita tinggal blok, kita tarik dan taruh. Di situ kita taruh si ER ini di tengah karena kita menganggap si variabel ER ini adalah Y. EB ini adalah X1 dan TL ini X2. Lalu kita hubungkan ke koneksi itu dan kita hubungkan EB ke ER dan TL ke ER. Nah, setelah tampilannya seperti ini, setelah itu kita akan mau melihat hubungan EB ke ER dan TL ke ER. Di sini kita akan calculate. Lalu saya nggak tahu juga kenapa menunya tidak keluar. Pokoknya nanti pencet yang itu dan pencet ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lihat di auto loading. Auto loading ini menunjukkan seberapa kuat indikator mencerminkan konstruk atau variabel laten. Nilai lebih dari sama dengan 0,7 menunjukkan indikator valid. Sedangkan nilai kurang dari 0,7 dinyatakan kurang valid dan harus dipertimbangkan untuk dihapus. Hasil di awal ditemukan beberapa indikator dengan nilai loading di bawah 0,7. Oleh karena itu, kita lakukan proses penghapusan indikator secara bertahap. Mulai dari yang misalnya nilai paling rendah 0,3 dan 0,4 sambil terus melakukan rekalkulasi. Setelah beberapa variabel penghapusan, kita akhirnya memiliki semua indikator yang tersisa nilai loading lebih dari 7, sehingga dapat dinyatakan valid secara indikator. Kita lakukan ke
semua variabel. Karena di sini ER-nya banyak sekali yang merah, kita melakukan penghapusan dari yang paling terkecil dahulu seperti 0,3 dan 0,4 sampai seterusnya sambil melakukan rekalkulasi sampai semua data menjadi hijau. Kita ulang ke semua variabel seperti ER dan TL. Di sini kita lakukan hal yang sama, kita ke edit. Lalu kita hapus variabel dari paling kecil sampai semua data menjadi hijau sambil kita recalculate. Karena sebelum saya men-tag video ini saya sudah mencoba, jadi saya langsung saja menghapus semua variabel yang saya sudah coba tidak berubah sampai menyisakan variabel yang hijau saja. Nah, setelah kita hapus, kita kalkulasi ulang. Saya juga nggak tahu kenapa ini menunya nggak kelihatan. Kita ke outer loading lagi, kita untuk melihat datanya sudah hijau apa belum. Nah, di sini masih terlihat ada yang merah di ER15. Maka dari itu kita harus hapus angka tersebut agar semuanya bisa valid dan hijau. Setelah itu kita kalkulasi ulang. Setelah kita hapus, kita kalkulasi ulang. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita lihat ke outer loading lagi. Nah, di sini terlihat di ER dan EB sudah hijau semua. Sisa TL. TL di sini sudah terlihat ada 3 yang hijau dan sisanya merah. Kita akan melakukan hal yang sama ke TL. Kita akan menghapus dari angka paling terkecil sampai data tersebut menjadi hijau atau valid. Di sini kita akan melakukan perlakuan yang sama ke TL. Kita mau edit. Kita ke menu edit. Kembali saya ingatkan bahwa di sini saya sudah mencoba sebelum membuat video. Jadi saya menghapus variabel-variabel yang sudah saya coba tidak perlu. Nah, di sini kita hapus satu persatu. Nah, setelah itu kita kalkulasi ulang untuk melihat apakah datanya sudah hijau atau belum. Nah, kita lihat ke outer loading lagi. Ternyata di sini masih ada satu yang merah. Kita harus hapus lagi data tersebut sampai menyisakan yang hijau saja. Setelah kita hapus, kita kalkulasi ulang dan kita ke outer loading lagi. Nah, di sini data saya sudah hijau semua atau yang berarti data saya sudah valid. Setelah valid seperti ini, kita akan membaca datanya ke discriminant validity. Di sini terlihat hubungan EB ke ER-nya itu 0,907, hubungan TL ke EB-nya 0,799 dan ER ke TL atau TL ke ER itu 0,864. Nah, setelah kita melihat data ini, kita melihat
model fit. Di sini terlihat SRMR-nya 0,074 di saturated model dan estimated modelnya juga sama 0,074 dan DULS-nya 1,053 dan sama juga. Dan chi-square-nya di sini 332,991. Setelah kita membaca model fit, kita juga akan membaca ke constant reliability and validity. Di sini terlihat converge alpha-nya 0,941 di EB, composite reliability-nya 0,945, composite reliability-nya 0,949 dan average valence extract-nya 0,587 dan data ini hijau semua yang berarti valid. Begitu juga dengan ER dan TL, nilainya segitu, dan kita akan melanjut ke membaca R-square. Di sini ER-nya kita dapat 0,618 di R-square-nya dan R-square adjusted-nya 0,608. Setelah kita baca R-square, kita akan edit, lalu kita akan melakukan bootstrapping. Kita ke calculate, ke menu calculate, dan akan muncul menu bootstrapping. Kita bootstrapping, kita tinggal oke saja, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah kita bootstrapping, yang kita akan baca adalah path coefficient-nya. Nah, di path coefficient ini, kita akan membaca yang p-value-nya. Di sini kita dapat EB ke ER itu 0,000 dan TL ke ER-nya 0,018. Demikian pemaparan saya mengenai hasil analisis model PLS pada data latihan UTS Research Method ini. Model yang dibangun telah memenuhi sebagian besar kriteria validitas, reliabilitas, dan memiliki kekuatan prediktif yang memadai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.